Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah hari ini ya kita ada beberapa pembahasan ya. Dan yang pertama kita akan membahas apa sih? Yang pertama kita akan bahas sesuatu yang sangat misterius. Apa tuh? Jadi 3 laut penuh misteri dalam sejarah Islam. Pemirsa beriman, sebagian besar permukaan bumi ini merupakan daerah perairan. Di balik semua itu pun terdapat rahasia kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari hamparan luas perairan terdapat beberapa lautan yang memiliki nilai sejarah besar bagi agama Islam dari masa ke masa. Dan kini akan kami rangkai dalam informasi tentang 3 laut penuh misteri dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah Laut Hitam. Pemirsa beriman, mungkin sebagian dari kita sudah banyak yang mengenal Laut Hitam, yaitu sebuah laut yang terletak di antara Eropa, Tenggara, dan Asia. Ketika kita mendengar nama Laut Hitam, tentu yang terbayang di pikiran kita adalah laut yang airnya bernama Laut Hitam. Terdapat beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab hitamnya warna laut tersebut. Salah satu faktornya adalah karena adanya lapisan hidrogen sulfida yang terdapat di sekitar 200 mil bawah permukaan laut dan didukung oleh populasi mikroba unik yang menghasilkan sedimen hitam. Selain itu, faktor lain mengapa laut itu dijuluki Laut Hitam adalah letak geografisnya yang sering diselimuti awan. Oleh karena langit sering dihiasi oleh awan gelap, maka pantulan di air laut akan terlihat gelap juga. Hal ini juga menjadi kemungkinan besar asal mula warna hitam. Pemirsa, selain namanya yang unik, ternyata Laut Hitam menyimpan misteri yang hingga kini masih diselidiki. Salah satu misteri yang telah terungkap adalah dengan ditemukannya sungai besar di bawah Laut Hitam. Sungai itu terletak di kedalaman 115 kaki dengan lebar setengah mil. Sungai yang ditemukan ini adalah satu-satunya sungai yang masih aktif yang pernah ditemukan di dasar laut. Perbedaan kadar garam air laut dan sungai inilah yang menyebabkan aliran sungai membentuk alur-alur dan genangan yang cukup dalam. Para ilmuwan memperkirakan sungai ini merupakan sungai ke-6 terbesar di dunia. Aliran sungai itu membawa sedimen dan air yang sangat asin. Selain itu terdapat juga penemuan di Laut Hitam ini yang merujuk pada sejarah Islam, yaitu dengan ditemukannya struktur bangunan dan kayu pada kedalaman beberapa ratus kaki dari permukaan laut. Para peneliti memperkirakan usia bangunan ini adalah sekitar 7.500 tahun. Penelitian ini dilakukan oleh sekelompok peneliti underwater surveyors yang diketuai oleh Dr. Robert Ballard. Mereka memperkirakan bangunan tua itu dahulunya adalah sebuah perkampungan yang tenggelam akibat banjir besar yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dr. Ballard menyatakan bangunan yang ada di dasar Laut Hitam itu disebabkan oleh banjir besar yang terjadi ribuan tahun silam. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Kemudian yang kedua adalah Laut Mati. Laut yang sering dikenal dengan Laut Garam atau Laut Asin ini yang membujur di daerah antara Israel, daerah otoritas Palestina, dan Jordania. Dinamakan Laut Mati karena tidak ada bentuk kehidupan yang dapat bertahan dalam air garam ini. Laut Mati memiliki kandungan garam tertinggi dari seluruh laut di dunia. Keunikan pada Laut Mati ini bagi yang tidak dapat berenang, kita tetap tidak akan tenggelam dan terapung di atas air. Hal ini bisa terjadi karena Laut Mati memiliki kadar keasinan yang sangat tinggi. Garam Laut Mati juga bisa bertindak sebagai desinfektan yang bisa mengeluarkan zat berbahaya dari kulit. Keunikan lainnya dari Laut Mati adalah ia memiliki lumpur yang berkhasiat sebagai penghalus kulit. Di balik keistimewaan dan keunikannya tersebut, Laut Mati juga menyimpan peristiwa maha dahsyat. Fakta dan sejarah menunjukkan bahwa Laut Mati adalah tempat diazabnya kaum homoseksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut merupakan nabi yang diutus untuk kaum Sadum dan Gomorrah, yaitu kaum yang mempunyai sifat-sifat aneh yang tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Sifat itu adalah homoseksual atau suka dengan sesama jenis kelamin. Saat itu Nabi Lut alaihissalam mengajak penduduk Sadum untuk beriman dan meninggalkan perbuatan keji itu. Beliau berkata kepada mereka,
Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 160 hingga 166. Namun kaumnya tidak ada yang beriman kepadanya. Mereka lebih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Mereka juga mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihissalam dari kampung mereka karena memang ia adalah orang asing. Bahkan mereka berkata kepada Nabi Lut, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Di malam hari, Nabi Lut alaihissalam pergi meninggalkan negeri Sadum. Ketika tiba waktu subuh, Allah mengirimkan kepada kaum Sadum azab yang pedih yang menimpa negeri itu. Dan dari hasil penemuan purbakala, menemukan bukti bahwa kota Sadum ini dibangun dekat dengan Laut Mati, dan dapat dibuktikan bahwa di waktu itu terjadi gempa bumi yang dahsyat dengan ditemukannya rangka manusia yang berhasil digali di area tersebut. Pemirsa beriman, selain Laut Mati dan Laut Hitam, terdapat pula laut yang tidak kalah mengandung misteri yang disebut dengan Laut Merah. Mengapa laut ini disebut Laut Merah? Seorang ahli fisika dari Universitas Cambridge bernama Colin Humphreys mencoba menguak tabir misteri yang ada di Laut Merah. Dia melakukan penjelajahan ke pusat Teluk Aqabah dan faktanya laut ini dikatakannya tidak berwarna merah. Laut ini justru seperti kebanyakan laut pada umumnya yang airnya berwarna biru. Colin hanya menemukan sekumpulan alang-alang yang tumbuh subur berkat keberadaan air tawar di sekitar tempat tersebut. Rupanya, pendapat atau perkataan orang-orang sering salah memahami ucapan yang biasa disebutkan dalam bahasa Inggris. Alang-alang dalam bahasa Inggris disebut dengan red, namun oleh masyarakat setempat diucapkan dengan red, yang berarti merah. Karena keberadaannya di laut, maka oleh masyarakat setempat dinamakan Red Sea, yang berarti Laut Merah. Penjelasan terbaru tentang penyebab merahnya warna air laut di laut ini adalah ketika musim panas datang, sebagian laut merah akan nampak benar-benar merah. Dan hal ini terjadi karena di bawah laut ini terdapat jutaan ganggang, plankton, dan kuda laut yang memiliki warna merah. Alhasil, warna air yang sebenarnya bening ini tentu akan terlihat merah. Sama halnya seperti kolam renang yang airnya terlihat biru atau hijau karena lantai dasarnya berwarna demikian. Selain keunikan laut ini juga terkenal dengan sejarah Islam yang terjadi di laut tersebut, yaitu kisah Nabi Musa yang membelah Laut Merah menjadi dua di tengah laut ini. Diketahui terdapat sebuah jalan untuk menyeberang saat kaum Nabi Musa dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun. Tapi setelah kaum Nabi Musa sampai, laut tersebut kembali seperti semula, sehingga kawanan bala tentara Fir'aun tenggelam di sana. Kisah ini diperkuat dengan penemuan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah yang ditemukan oleh seorang arkeologi bernama Ron Wyatt pada akhir tahun 1988. Menurut pengakuannya, Wyatt bersama para krunya juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Bukan hanya itu, ada satu benda menarik yang juga berhasil ditemukan, yaitu poros roda dari salah satu kereta kuda yang kini keseluruhannya telah tertutup oleh batu karang. Sehingga untuk saat ini, bentuk aslinya sangat sulit untuk dilihat secara jelas. Di antara beberapa rangkai kereta tersebut, ditemukan pula sebuah roda dengan 4 buah jeruji yang terbuat dari emas. Sepertinya inilah sisa dari roda kereta kuda yang ditunggangi oleh Parwah sang raja. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja melindungi benda ini untuk menunjukkan kepada kita semua. Masya Allah. Pemirsa beriman, itulah 3 laut penuh misteri dalam sejarah Islam. Hal ini menunjukkan begitu besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita dapat membuktikan sendiri kisah apa yang terdapat di dalam Al-Quran mengenai laut-laut ini. Semoga informasi ini dapat memberi wawasan khususnya mengenai sejarah agama Islam, insya Allah.
Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi memang ini kekuasaan Allah yang harus kita percaya, harus kita imani ya, Nur. Ya benar sekali, memang ternyata tadi yang aku bilang laut merah ternyata iya, dan selain itu ada laut mati dan laut hitam gitu. Nah, dari beberapa hal ini ternyata memang mengandung tadi Zizi bilang sejarah Islam juga ada di situ. Yaitu kita tahu Nabi Nuh itu lama sekali dulu, udah lama sekali sih ya. Jadi setelah Nabi Adam, Nabi Nuh gitu. Nah, kita tahu waktu itu terjadi bencana yang sangat besar sekali, yaitu banjir di mana-mana ya. Dan Nabi Nuh dan beberapa makhluk ada di dalam kapal tersebut tertolong karena memang ya karena Allah Ta'ala gitu. Dan ya Nabi Musa tadi ya di Laut Merah ada sejarahnya, dan ada juga tadi Nabi apa yang di Laut Mati, Nabi Lut. Bagaimana negeri Sodom itu dibalikan ya. Itu ya. Dan setelah ini akan ada informasi baru lagi. Jadi kira-kira selama ini kan kita selalu berpendapat ada tanggal baik, ada bulan baik, apalagi untuk pernikahan, untuk melakukan sesuatu. Nah, kira-kira dalam pandangan Islam itu seperti apa ya? Ada atau enggak ya? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.